besok kita atau minggu depan kita bikin iklan ya gitu. Nggak bisa begitu. Jadi semuanya harus terencana, harus apa istilahnya, harus terkonsep yang secara berkala itu harus dievaluasi. Ya. Coba saya mau tanya ke Agus Putra. Anda nonton TV nggak secara reguler? Kalau untuk saat ini televisi agak kurang sih Pak. Oke, Anda nonton apa? Kebanyakan YouTube sih Pak. YouTube. Iya. Anda berlangganan atau yang gratisan nonton YouTube? Yang gratisan sih Pak. Yang gratisan. Belum rela ya yang langganan ya. Kalau langganan biasanya Netflix Pak. Oke. Beda ya orang kaya. Netflix yang promo Pak. Oh yang promo. Yang gratisan juga ya. Oh ada yang promo ya. Jadi ada kayak agent ketiga gitu 200.000 6 bulan Pak. Oh. Ya. Biasanya dipromoin gitu di Instagram gitu Pak. Terus ada yang nawarin, terus kita dapat akunnya gitu. Tapi mungkin terbatas ya pilihan filmnya ya. Jadi nanti itu kita dapat akun Netflix, ada 5 akun gitu nanti yang dapat akunnya. Nah ada beda-beda tuh Pak. Jadi kita yang bisa digunakan akun kelima aja gitu. Nah akun kelima itu yang khusus kita pakai selama 6 bulan. Maksudnya pilihan filmnya itu terbatas atau enggak, tetap premium juga. Oh, oke. Gak ngerti juga sih gimana akun yang dibuat, tapi ya itu Pak. Film dewasa ada gitu ya? Kalau Netflix masih sensor juga kok Pak. Oh gitu ya. Oke, berarti Anda nonton dapat paket itu begitu Anda lihat itu Instagram. Iya, di paid promoin gitu. Oh, oke. Di promo. Ada ininya ya, ada iklannya ya. Iya, benar Pak. Teman-teman semua, Netflix itu sangat konsisten saat ini untuk beriklan. Kenapa? Karena mereka punya target. Nah, target apa? Misalkan target jumlah subscriber kah? Jumlah uang yang masuk kah? Ada lagi, apalagi ya kira-kira? Luas jaringan kah gitu. Misalkan ini hanya berfokus di Jakarta. Orang Bekasi mana ya? Apa kabar ya gitu. Bisa saja promo itu hanya untuk orang Bekasi saja atau orang Jawa saja. Ini Kalimantan apa kabar ya gitu. Oh mungkin di sana hanya di kota-kotanya aja, sementara karena jaringan internetnya masih rendah, kacau, dan seterusnya. Jadi ada target-target tertentu dari setiap merek atau setiap produk yang dipasarkan. Nah ini kita akan bahas satu step by step supaya bisa Anda semua paham ya. Nah nanti di UTS kalian, salah satunya adalah kalian itu akan membuat sebuah project ya. Kita akan membuat project masing-masing akan memilih bagaimana membuat kampanye pemasaran untuk sebuah produk. Ya. Nah sekarang saya mau tanya lagi ke Rai Mahendri. Ya Pak. Netflix itu produk apa ya? Produk jasa layanan film. Film? Iya. Jasa layanan film. Apakah Netflix sendirian atau ada kompetitor yang lain? Kalau kompetitor yang lain ada Pak, cuma Netflix itu setahu saya gambarnya lebih bagus kualitasnya, sama film-filmnya mungkin lebih update dan ada subtitlenya sih Pak. Oh begitu, yang lain nggak ada subtitle? Nggak ada, yang kalau yang nggak berbayar tuh Pak ada di Google aja bisa Pak. Oh gitu. Ya. Yang gambarnya nggak bagus. Coba saya tanya sama Anindya. Selain Netflix, apakah ada perusahaan sejenis atau ada produk sejenis? Kalau yang saya tahu ada Viu, tapi Viu buat Korea gitu Pak. Viu ya. Ya. Selain Viu apalagi? Udah. Sebenarnya ada lagi sih Pak, cuman saya nggak hafal soalnya memang tidak memakai. Oh oke.
Viu atau Netflix gitu. Bayu, apa yang Anda ketahui pesaing si Netflix tuh siapa aja sih? Disney Plus. Banyak tapi cuma 2. Oh oke, punya 2 ya orang kaya. Coba Randy. Pak. Lu hari gini di kafe lu? Rumah Ya, Pak. Hah? Di rumah? Orang kaya Pak, orang kaya. Orang kaya banget. Kaya. Coba Netflix yang kamu tahu Orang kaya. selain maksud saya pesaing Kompetitor. Netflix. Ya, Maxstream Pak. Maxstream, oke. Maxstream. Karena saya pakainya gratis dari Halo Pak. Oh, oke. Gratis pakai Kalau Halo. Iya, kalau misalkan pakai Halo itu gratis Maxstream Pak, biar bisa lihat Liga Italia gitu juga Pak, bisa Pak. Hanya Liga Italia, film-film ada juga? Ada Pak, ada kok. Ada film-film juga ada semua. Film Indonesia, film Barat ada semua. Oke. Coba terakhir saya mau nanya Rijaldi. Monitor. Siapa? Apa saja kompetitornya si Netflix? Setahu saya nggak pengguna streaming gitu ya Pak. Tapi yang saya tahu yang lokal tuh iFlix, kemudian Apple TV juga kan bisa juga ke sana. Apple TV sih Pak paling kompetitornya kalau nasional. Begitu ya. Oke, cool. Thank you. Nah, saya kembangkan pertanyaan saya. Firmawan. Ya Pak. Oke. Saya mau tanya, menurut Anda Netflix itu targetnya siapa sih? Dia jualan kemana sih? Siapa yang segmentasinya dia tuh siapa? Segmen dia siapa? Kalau segmentasi itu mungkin kalau dari range umur itu mungkin dari 20 sampai 40 ya Pak. 20 sampai 40. Ya, 20 sampai 40 yang memang masih aktif dan rata-rata segmentasinya itu kalau dari sisi ekonomis mungkin menengah sih yang paling banyak Pak, menengah ke atas. Untuk segmentasinya mungkin ke arah situ Pak. Oke. Coba Ernie bisa nambahin kira-kira segmennya si Netflix tuh siapa ya? Kata Firmawan tadi. Film Pak. Ya? Penikmat film usia 20 sampai 40 tahun. Oke. Anak-anak nggak bisa ya nonton Netflix? Umumnya kan memang untuk dewasa kan Pak. Untuk dewasa. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Ya Pak. Badru. Bisa. Iya Pak, Netflix itu bisa mestinya Pak. Karena ya saya pernah langganan cuman yang sebulan atau tergantung kebutuhan aja gitu Pak. Kalau ada yang film yang pengen ditonton baru langganan gitu. Jadi saya pernah jadi ada 2 gitu Pak. Ada yang buat dewasa, ada yang buat anak-anak gitu sih Pak. Jadi langganannya sebulan ya, selesai. Oke. Jadi kalau lagi punya tergantung kebutuhan aja Pak. Lagi ada cewek, lu enggak langganan. Nyari referensi Pak, filmnya yang agak-agak gimana gitu, kalau bisa banget. Nontonnya bareng ya. Dan ke bioskop mahal, lu mendingan langganan itu setiap hari lu ya. Oke. Lagi PSBB lagi kan Pak sekarang gitu kan. Oke, jadi Netflix itu bisa untuk anak-anak. Menurut saya itu dia tidak menggunakan segmentasi usia. Jadi ada anak-anak, ada dewasa, namun dia punya segmentasi tapi berdasarkan genre dari film. Ada yang suka komedi, ada yang suka crime, kriminal, film, terus ada yang romansa, film romance ya. Nah, kalau yang pengen lihat yang gambar-gambar yang seronok itu bisa di situ gitu. Terus ada yang
ada itu jadi berdasarkan genre seleranya. Untuk penggemar film saya setuju, karena yang nggak langganan film nggak akan mau tuh ya. Saya langganan Netflix juga, yang nonton saya aja sendiri. Istri saya nggak suka nonton, jadinya ya saya aja sendiri gitu kan. Nah, kalau tadi di Firma bilang menengah ke atas, mungkin iya, mungkin tidak. Tadi yang langganan siapa? Badru, lu ngerasa menengah atas atau bawah? Saya yang sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang aja. Itu makanya langganan cuma sebulan ya. Nah itu Pak, jadi memang sebenarnya nggak atas-atas banget sih. Oke. Nah, jadi si Netflix itu membuat program yang lepas, yang loose gitu, yang apa istilahnya mungkin cuma per bulan atau per 3 bulan, itu untuk memberi peluang kepada mereka yang penyuka film, tapi uangnya masih terbatas gitu. Atau pengen uji coba dulu, 1 bulan dulu dilihat seperti apa. Yang akhirnya nanti dia pengen orang-orang itu berlangganan secara permanen. Mungkin Badru saat ini masih punya cicilan banyak ya, jadi dia cuma nonton yang sebulan langganan. Nanti kalau mobilnya udah lunas, mungkin langganannya bisa seumur hidup begitu. Nah itu jadi ketika kita bicara segmen, kita bisa berbicara permanen maupun yang temporary. Karena apa? Dia yang penting target tercapai. Ya, ini kita brainstorm dulu supaya kalian bisa ketika saya menjelaskan step by step kalian udah paham ya. Coba tadi ketika kita bicara mengenai umur itu segmentasinya udah ngomongin demografik. Ketika bicara mengenai penghasilan itu demografik. Tapi tadi ketika siapa Anin bilang oh dia untuk penyuka film gitu. Itu udah masuk ke psychographic ya. Psychographic. Banyak orang kaya, tapi dia nggak nonton Netflix. Kenapa? Nggak suka film. Ya, jadi kaya belum tentu suka film. Ada juga orang yang uangnya pas-pasan, tapi karena suka banget dengan film, dia akan nonton aja terus berapapun harganya. Nggak makan juga nggak apa-apa, yang penting bisa nonton film. Mungkin ada yang ekstrim kayak gitu ya. Oke. Kalau Badru mungkin kemungkinan masih suka makan, masih suka jadi dia makan seminggu sekali Pak. Itu tergantung pulsa ya, kalau pas lagi ada data paket data dia nonton. Nah ini Pak nunggu yang dari pemerintah itu. Ini by the way direkam loh ini, hati-hati kamu. Siap, tapi memang pada saat kita daftar itu memang dijanjikan seperti itu Pak. Oke. Iya. Itu hanya buat buruh. Emang lu buruh? Kalau yang saya itu gimana itu Pak segmentasinya? Kenapa Agus? Kan harganya berbeda tuh Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Kalau dilihat dari yang normalnya nih, dari Netflix kan untuk premium itu 186.000 tuh per bulan. Nah kalau yang saya itu gimana tuh Pak? Ini memang pakainya akun ketiga sih, jadi bukan kita yang daftar langsung. Tapi kita dapat akunnya gitu. Ya, bisa jadi, saya kurang paham, tapi apa bisa jadi kayak target itu tadi kali Pak. Bisa jadi gini, kayak misalkan kalau Anda berlangganan, itu bisa berapa devices? 4. Bisa 4. Iya, kalau yang premium itu bisa semuanya. Nah, kemungkinan itu tetap mereka menggunakan konsep 4, tapi dipecah gitu. Jadi Anda itu menggunakan sebetulnya pakai satu nama gitu, tapi terus di dalamnya itu ada 4. Jadi punya Anda satu, terus punya yang lain. Jadi kayak patungan gitu sistemnya. Oh iya sih Pak, di sini kalau pos mau nonton tuh emang ada pilihan gitu, banyak akun gitu. Termasuk yang Netflix Kids-nya itu tadi. Iya. Itu yang disebut dengan collaborative consumption. Jadi kita mengonsumsi sebuah produk secara bersama-sama dengan yang lain. Itu kolaboratif. Itu bisa ya, konsep kayak gitu memungkinkan. Tapi saya nggak tahu persis apakah seperti itu penjelasan saya ya. Tapi ada kemungkinan dia caranya begitu. Itu ibaratnya gini. Anda mungkin pernah tahu ya, Gokar itu atau Grab ya.
Anda bisa menyewa mobil menggunakan taksi yang online itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah Anda mau sendirian, biayanya sekian, atau menggunakan share base. Jadi orang ini ketika kalau Anda menggunakan sistem sharing, Anda berjalan misalkan dari Blok M ke Rawamangun, di jalan ada penumpang yang mau naik, si supir ini boleh mengangkut lagi gitu. Itu yang share base. Jadi konsepnya kayak gitu, collaborative consumption. Jadi mengonsumsi sebuah jasa atau sebuah barang bersama-sama dengan yang lain. Ya. Lucu juga kan kalau yang penumpang berikutnya cewek yang kurang belayan gitu, lu bisa punya kesempatan. Peluang. Ada peluang. Jangan si Badru nanti ketemunya di jalan. Oke, so sampai situ bisa ngikutin. Jadi kita ngomongin segmentasi itu ada yang geografik, ada yang psychographic. Psychographic itu lebih ke personality, atau ada juga yang kalau saya masih dulu single bujangan, saya senang ketemu orang-orang baru gitu. Mungkin ketika naik gokar, mungkin saya akan buka kesempatan, selain harganya murah karena kan nanti sharing kan. Nah itu kalau harga murah berarti ngomongin si demografik tuh, ngomongin harga. Tapi bisa juga psychographic. Kenapa? Karena saya ini kepengen bisa jadi, saya orangnya sangat, istilahnya misalkan ya sangat extrovert. Saya tuh senang ketemu orang baru gitu. Jadi ketika di jalan itu ketemu seseorang yang naik mobil bersama-sama saya, itu saya punya kesempatan untuk misal berinteraksi gitu. Ya, apa bedanya dengan naik kereta ya rame-rame, tapi nggak ngobrol juga kan sama tetangga. Naik angkot, lu pernah naik Metro Mini kan, sampai desek-desekan lu ngobrol nggak sama kiri kanan? Kan enggak ya? Naik lift Pak, naik lift ngobrol nggak? Belum tentu ya. Oke, jadi si perusahaan itu kayak membuka segmen sangat terbuka gitu, segmen itu dibikin terbuka karena target mereka itu bisa orang yang uangnya pas-pasan itu bisa memanfaatkan jasanya mereka ya. Mengenai segmen, terus ada juga segmentasi kedua, perusahaan menggunakan perilaku, jadi konsep behavior. Ada orang yang nontonnya tuh tiap hari. Ada orang nontonnya tuh sekali-sekali aja. Ada yang hanya per minggu. Nah kalau orang yang berpikir suka nonton, psychographic ya, penghasilannya cukup, demografik, dan dia menonton rutin tiap hari, itu udah perilaku. Jadi 3 konsep segmen itu dibabat abis tuh. Ya. 3 konsep itu dibabat habis sama satu orang. Tapi ada juga yang orangnya pas-pasan nih uangnya, terus nontonnya sekali-sekali, terus apalagi nontonnya sekali-kali, dan dia tidak begitu suka film, cuman karena dia punya motif lain gitu, dia nggak suka psychographic, nggak masuk nih, dia nggak suka film, tapi dia punya motif lain. Dia nonton itu ketika ada temen ceweknya datang. Ya, ini contoh Badru ya. Ceweknya datang sehingga dia punya motif. Ada motivasi di situ. Ya, dia nonton di handphone terus dipakai proyektor gitu kan, jadi gede, kesannya layar tancap banget tuh. Tinggal pasang bakar itu obat nyamuk ya. Jadi demografik karena uangnya pas-pasan. Terus apalagi behavior, nontonnya sekali-sekali. Terus motivasi karena dia punya motif untuk entertaining orang lain. Dia sendiri nggak nonton, biar si ceweknya aja yang nonton ya. Nah itu contoh. Jadi in general segmentasi itu ada 4, ada 5. Demographic, psychographic, motivation, behavior, dan geographic.
Geografik itu ketika si perusahaan menawarkan sebuah produk hanya di satu wilayah tertentu, di wilayah-wilayah tertentu saja. Misalkan Netflix menawarkan itu hanya untuk Jabodetabek, ya, yang langganan 1 bulan, 2 bulan itu. Misalnya ya, contoh. Oke. Sekarang mau tanya saya ke Anggri. Netflix ke Indonesia tahun berapa ya? Kalau itu sih saya kurang tahu ya Pak. Kemungkinan Kira-kira ini sih Pak, sekitar tahun 2017-2018. 2017 atau 2018. Ada yang tahu persis Netflix kapan? Kita kalau 2017 ya. 2016 ya. 2016. Nah, kita bicara product life cycle. Ada yang tahu gambar product life cycle? Saya coba share screen. Oke. Ini ada sebuah grafik. Bisa dilihat? Atau yang ini deh. Ada introduction, ada growth, ada maturity, ada decline. Jadi introduction itu ketika sebuah produk mulai diperkenalkan di pasar. Ya, itu ada yang begitu diperkenalkan bisa langsung istilahnya bisa langsung meledak gitu, dalam arti pelanggannya banyak, bisa juga dia perlu waktu lama. Ya, jadi masa introduction itu untuk setiap produk itu bisa berbeda-beda. Ada yang dalam hitungan minggu, hitungan bulan, bahkan hitungan tahun. Terus masuk growth, masa pertumbuhan, maturity, yang kemudian bisa aja decline. Nah, Netflix di saat ini kan lagi pandemi, banyak produk yang tumbang berjatuhan masuk ke masa decline. Contohnya apa? Coba. Anggri bisa jawab, kira-kira contoh dari produk-produk yang memasuki masa decline itu bagaimana? Ada contohnya, Anggri? Mungkin contoh produk Nokia Pak, handphone Nokia. Nokia mati sebelum pandemi. Oh, kalau misalkan yang saat pandemi. Kalau yang pandemi mungkin ini Pak, Zoom salah satunya Pak, yang dia growth-nya itu sangat tinggi pas saat pandemi ini. Oke, yang decline, yang sedang decline, saya contohnya decline. Benar, decline Pak. Yang saat ini mati gitu loh. Turun, bahkan yang udah innalillahi. Ada? Decline mungkin ini sih Pak. Sebentar Pak. Oke, sambil menunggu Anggri, ada lagi yang lain? Travel Pak. Mungkin otomotif kali Pak. Atau otomotif. Merek, sebutkan merek. Pak. Suzuki mungkin Pak. Maskapai Pak. Ilham. Benar banget. Maskapai turun semua ya. Iya. Ya terus. Ada yang sampai tutup otomotif. Mungkin ya. Otomotif, iya. Sama juga ya. Bioskop Udah pasti. Ya, decline tuh masa seperti ini. Sementara, kebalikannya, yang growth itu tadi contohnya kayak Zoom ya, kata Anggri. Restoran Pak, restoran. Restoran masuk di mana? Decline. Restoran seperti Zahat itu kan turun Pak. Mereka sampai iklan di jalan-jalan tuh. Betul ya. Sampai jual di jalan-jalan. Betul. Sekarang. Yang baru Tawan Pak. Tawan udah di jalan-jalan. Iya. Itu mereka harus survive karena Pizza Hut di seluruh dunia udah tutup. Hanya di Indonesia yang masih bertahan. Dan mereka subhanallah itu ke kampung-kampung. Obral, jadi, Pak, ya, jadinya. Saya nggak tahu harganya diobral atau enggak, tapi caranya mereka tuh udah jualan, udah bukan lagi, itu udah door to door. Eksklusif ya Pak? Eksklusif Pak. Direct selling. Ya, jadi direct selling, benar.
direct selling itu udah langsung, yang tadinya orang datang, ini sekarang mereka yang datang. Dan nggak tahu juga itu karena apa? Karena pertama orang emang nggak mau keluar rumah, terus belanja orang juga sekarang sangat dibatasi ya. Sebagian orang lagi mungkin nggak punya uang dan itu luar biasa. Nah itu mungkin decline juga. Apa yang mereka lakukan hanya sekarang bagaimana survive. Dan itu saya sangat terharu ngelihat mbak-mbak si Pizza Hut ya, pinggir jalan, bawa nampan, bawa box gitu ya. Itu sangat bukan menyedihkan ya, tapi bagaimana mereka bisa survive gitu. Bagaimana karyawan tuh diajak, hayu kita berjuang bersama gitu. Itu nilai ininya tinggi banget ya, nilai apa istilahnya menurut saya filosofinya kayak gitu. Struggling. Dan mereka tidak bilang kita tutup ya. Kan banyak perusahaan ini turun, udah kita tutup. Kenapa? Karena mereka nggak mau rugi lebih banyak lagi. Gaji karyawan tetap, operasional, bayar operasional tetap, sewa ruangan, sewa gedung tetap. Tapi mereka tetap mau bertahan. Sampai kapan? Wallahu alam. Ya itu struggle. KFC juga pada banyak tutup di luar. Di Indonesia belum diberitakan ada yang tutup atau enggak. Ramayana udah ada yang tutup kan? Di Pasar Minggu kalau nggak salah waktu itu. Depok tapi juga udah, Depok juga udah Ramayana tutup. Depok ya. Karena apa? Saking nggak kuatnya. Tapi ada di tempat lain yang Pak, perusahaan travel haji umroh Pak. Oh itu mah udah pasti. Emang dilarang. Sebetulnya itu kalau nggak dilarang, orang tetap mau bepergian. Orang nekat tetap bepergian. Ya Pak. Tetap. Banyak kok, orang pengajian aja masih penuh tuh Ustadz Somad itu. Mereka beranggapan kalau orang yang dekat ke ibadah gitu kan, menggunakan kacamata ibadah, ya kita pasrahkan aja sama Allah, kan begitu. Ya, terlepas kalian parpolnya apa ya, ada sebagian orang yang begitu. Saya belum lama menonton dokumentasi news video dari CNN, ada reporternya datang ke Yaman. Anda tahu Yaman itu salah satu negara termiskin di Timur Tengah. Diberitakan hanya 4 orang yang meninggal dunia, yang terkena COVID, 4 orang. Itu ternyata bukan karena hanya 4 orang, tapi karena mereka nggak melaporkan kisah yang sebenar-benarnya. Nggak ada tuh anjuran pakai masker itu. Alasannya apa ketika pejabatnya ditanya? Ya kita pasrahkan sama Allah. Mayoritas Islam ya. Kita pasrah sama Allah karena penyakit ini datangnya dari Allah. Kita meminta perlindungan dari Allah. Luar biasa jawabannya. Dan itu saya nggak tahu itu luar biasa bodoh atau luar biasa pasrah ya itu. Well anyway teman-teman, kembali lagi ke product life cycle. Product life cycle di sini ada growth, ada decline. Setiap produk berbeda dan dalam kondisi saat ini tuh banyak kan yang decline. Ketika orang beriklan, mungkin berbeda dengan produk-produk convenience yang dipakai sehari-hari ya, toiletries, sabun, deterjen, pasta gigi, shampoo. Anda tetap keramas dong, tetap mandi pakai sabun kan? Atau harus saking nonton Netflix ya harus mandi Pak. Tetap harus keramas ya. Tetap harus keramas kan. Kalau enggak salatnya enggak sah. Oke, bisa ngikutin ini omongan saya ya. Sekarang saya kembali lagi soal contoh Netflix. Tadi Anda bilang ada pesaingnya Maxstream, terus Hook, Pak. Hook. Apa? Hook yang lumayan balance sama Netflix. Hook. Catch Play Pak. Catch Play. Sama Catch Play juga. Catch Play, HBO. Coba Pak Nuril. Siapa? Kita bicara mengenai ini ya, SWOT analysis. Kalau kekuatan Netflix, terus kita bandingkan dengan pesaingnya si, Bapak mau nyebutin apa? Pesaingnya si Netflix siapa?
catch play Pak. Oke, silakan. Kekuatan masing-masing apa? Baik Pak. Terima kasih Pak Usep. Yang pertama untuk Netflix, secara tren lebih maju Pak, artinya banyak konten-konten yang lebih baru dibanding catch play. Terus? Namun kelemahannya adalah charge-nya lebih tinggi daripada catch play tadi. Catch play dan juga hanya eksklusif Pak. Ini Pak ya, bukan seperti memang keunggulannya secara harga lebih memang seperti itu Pak. Itu mungkin antara lain. Begitu ya. Itu Pak mungkin Pak. Pak Adit, coba Netflix pesaingnya apa dan kekuatan dari Netflix apa dibandingkan pesaingnya itu? Netflix. Pak. Kebetulan saya nggak suka nonton film sih Pak. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang terpenting adalah menjawab pertanyaan gue gitu. Ya? Belum ke gambar Pak, belum ke gambar. Saya boleh tidur dulu? Oke, Pak, nggak usah menggambar apapun, Pak. Christian, silakan. Ya Pak, menurut saya Netflix itu memberikan lisensi acaranya atau film-film yang tayang di Netflix itu baik ya Pak. Itu kenapa sekarang banyak produksi kayak produser-produser Indonesia itu film-film yang tunda tayang mungkin seperti film Bucin dan lain-lain itu tayangnya di Netflix karena Netflix bisa memaintain kerjasamanya dengan baik. Film-film yang tayang di Netflix itu sangat sulit untuk dibobol, dalam arti untuk dibajak. Itu merupakan salah satu kekuatan dari Netflix sih Pak. Di samping itu banyak pilihan genre film-film. Netflix menurut nggak bisa dibajak ya? Sampai saat ini saya belum pernah dengar kasus ada film yang tayang di Netflix itu bisa dibobol bajakannya gitu ya Pak. Karena mereka harus bayar, harus registrasi, kemudian para pelanggannya pun atau konsumennya langsung menonton gitu Pak by Netflix. Oke. Jadi kelebihannya tadi dari sisi penonton lah, atau dari sisi manapun lah, kekuatan dari si Netflix, dia membayar license yang bagus buat si produser. Terus apa lagi? Terus kalau dari sisi konsumen dengan membayar sekitar 100 sampai 300 ribuan, semua orang dapat menonton berbagai genre film gitu Pak, baik itu tadi diklasifikasi genrenya dewasa, anak-anak maupun banyak web series kan yang tayangnya di Netflix juga, dan cerita-cerita atau Netflix pun mengeluarkan produknya pun itu bagus-bagus Pak filmnya. Kadang The Haze itu filmnya punya filosofi yang beda dan orang akan cepat untuk penasaran untuk melihatnya. Oke, thank you. Coba sekali lagi saya mau Ilham. Baik Pak, kalau ngelihat Netflix ya Pak ya mungkin menjelaskan juga tadi yang terkait dengan Mas Agus ya, mungkin yang Mas Agus mungkin sedikit penjelasan, aku juga berlangganan Netflix ya, mungkin itu kalau yang tadi yang sedikit jelasin ya Pak ya, sebelum jelaskan yang kekuatan, mungkin itu kalau usernya sama, kalau dibuka bareng-bareng nonton nggak bisa ya, kayaknya sih yang saya lihat. Jadi karena saya juga sama, istri saya juga punya, cuman kalau dua-duanya nyetel Pak, itu kemungkinan nggak bisa tuh Pak kayaknya tuh, kalau di Netflix ya Pak. Nah, untuk kekuatannya sendiri kalau di Netflix dengan kompetitor yang lainnya Pak, kalau saya lihat Netflix itu banyak pilihan filmnya Pak, terutama up to date dengan film-film Indonesia ya Pak, dibandingin yang lain kayak Hook atau Maxstream sendiri gitu. Jadi lebih up to date-nya film di Netflix itu lebih cepat ya Pak, karena mungkin tadi yang dijelaskan sama Mas Dodo lebih memaintain karena berlisensi juga kayaknya mungkin
Mungkin seperti itu Pak, kekuatannya dibandingin kompetitor yang lain sih, yang aku lihat sih kayak gitu sih Pak, kayaknya satu doang itu. Cuman kalau dari sisi langganan mungkin beragam ya Pak ya, kemungkinan hampir sama semua dengan kompetitor yang lain yang 45. Kalau Catchplay saya juga nggak berlangganan, jadi kurang paham. Mungkin kalau kayak berlangganan kayak Mola TV pun juga, Mola TV kan juga ada tuh Pak yang terbaru tuh kayak tayangan Mola ya, itu juga hampir Mola TV juga berlangganan juga hampir sama kayak Netflix juga tuh, kayak sekitaran 50-65 ribuan kalau nggak salah sebulan Pak. Itu dari sisi harga ya Pak ya. Mungkin dari sisi tayangan sih Pak, banyak genre yang ditampilkan oleh Netflix itu sendiri Pak. Paling itu Pak. Siap, makasih. Makasih Saya Pak. makasih ya. Nah, saya coba bertanya ke hal yang lain. Saya mau dengar suara Perkasa dong. Iya Pak. Menurut Perkasa, si Netflix ini kira-kira berpromosi lewat apa saja ya? Ya, kalau saya pribadi ngelihat iklan Netflix itu dari Instagram sering banget Pak. Sebentar. Pertanyaan saya, lewat apa saja dia berpromosi? Jawaban Anda iklan di Instagram. Berarti advertising ya. Ya. Selain advertising, apa lagi? Mungkin sama seperti pertemuan yang lalu Pak, yang mouth to mouth. Jadi kan dia Mouth to mouth? dari mulut ke mulut Pak. Dari mulut ke mulut itu ciuman. Ada istilahnya apa? Lupa Pak, ya dia reputasinya udah bagus, terus akhirnya baru beberapa user yang pakai, kan akhirnya ini gue langganan Netflix nih, coba deh. Oke. Ya coba, itu akhirnya. 2, periklan mouth to bukan mouth to mouth. Word of mouth. Word of mouth. 2, ada lagi? Rata-rata iklan sih Pak. Novita, bantu. Mute dulu. Baik, Pak, mungkin kalau dari saya menggunakan Netflix itu mungkin yang disampaikan Mas Perkasa itu yang tadi info dari teman saya kalau pakai Netflix itu word of mouth. Ya, ada lagi yang lain, dia berpromosi melalui apa? Yang dia lakukan itu lewat dari mungkin biaya per bulannya agak lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya, Pak. Itu yang menjadi salah satu untuk biaya lebih murah. Maksudnya untuk apa? Kita ngomongin alat-alat promosi. Pakai per bulannya. Iya, lalu apa? Dia berpromosi lewat apa gitu? Lewat iklan, advertising. Terus yang kedua word of mouth. Yang ketiga apa? Yang ketiga dari apa ya Pak? Saya sih dapetnya word of mouth. Oke, saya pindah ke Abiasti, monitor. Ya Pak. Iya, bisa lanjut Bu Abi. Kalau saya cuma tahu 2 itu doang sih Pak. Kalau Netflix biasa lihat di iklan sama dari orang-orang aja sih. Oke. Mutia. Ya Pak. Iya. Advertising, word of mouth. Apalagi? Dari medsos ya Pak. Tadi Perkasa ngomong ada berapa tadi Perkasa udah menyebutkan apa? Nah, kamu punya ide apa? Lagi ya. Mood. Iya Pak. Mood. Iya Pak. Halo. Iya. Mood. Ayo jawab. Mood. Ya Pak, dari iklan-iklan di. Ya udah, advertising udah. Dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut lagi.
Apalagi ya? SMS blast Pak, bisa Pak. Kenapa? Email Iya. blast atau SMS blast? Email. SMS blast atau email blast? Email blast ada ya. Itu masuknya Ada, Pak. direct marketing itu namanya. Oh, itu benar. Ya. Kerjasama masih kenapa lagi? Bekerja sama dengan ini Pak, layanan ISP. Langganan ISP bekerja sama. Apa Iya. itu? Bentuknya seperti apa, Haryanto? Kayak Telkom sekarang kan dia membuka layanan Netflix-nya Pak. Udah di-include-kan dengan IPTV-nya Telkom itu Pak. Namanya apa itu? Apa itu namanya? Kalau bandel itu kalau bandel tuh anak lu terus bundling. Majar anak lu tuh lompat-lompat mulu di belakang tuh bandel namanya. Tapi kalau bundling ya, dibandel ya, dibandel. Jadi kayak beli apa dapat apa gitu ya, itu konsep. Nah, tapi itu contoh dari apa gitu. Iniannya apa? Alat promosinya apa? Tadi direct marketing, contohnya menyebarkan email blast. Ada advertising, contohnya iklan di Instagram. Word of mouth ketika teman bercerita ke kita dan kita tertarik akhirnya. Nah, ini apa yang contohnya adalah ketika membeli atau kita berlangganan ISP terus mendapatkan Netflix, itu bundling. Nah, di atas bundling itu apa namanya? Haryanto, atau ada contoh yang lain? Apa yang dilakukan Netflix saat berpromosi? Alat apa yang dia gunakan? Maula, Pak Usep, Randy. izin nambahkan. Iya Pak, kalau misalkan strategic alliance Pak, kayak misalnya gini Pak, strategic alliance, biasanya sih Netflix itu bersama dengan si studio TV-nya juga itu Pak. Dia membuat ini Pak, forum yang mereview film-film tersebut. Otomatis nanti kalau ingin melihat film tersebut itu harus masuk ke Netflix seperti itu. Dia biasanya namanya sih kalau saya sih istilahnya strategic alliance Pak, tapi nggak tahu kalau definisi marketingnya apa ya Pak. Seperti itu. Jadi masih masuk ke word of mouth. Word of mouth tuh ada yang elektronik, ada yang direct ya. Jadi direct tuh ketika kita ketemu dengan teman bercerita, itu direct. Kalau elektronik itu ketika seseorang menggunakan media elektronik untuk bertestimoni, menyampaikan pesan tentang sebuah produk. Termasuk yang tadi kamu bilang, dia bisa nulis, bisa lewat mereview ya. Mereviewnya itu bisa lewat, disampaikan kemana? Di blog kah, atau di YouTube kah, atau di manakah gitu. Nah, itu yang disebut dengan word of mouth. Minggu lalu saya bahas word of mouth itu ada yang organik. Oh iya, sama rekayasa ya Pak. Rekayasa itu marketing, namanya word of mouth marketing gitu. Oke, ada lagi sebetulnya yang belum kalian bahas. Contohnya global market bukan sponsor, Pak. Bayu dulu apa? Berita. Nah, berita itu konsepnya itu publisitas ya, dan itu masuknya ke public relation. Jadi pinter banget nih si Netflix. Itu sama aja ketika produsen film mau launching produk, mau launching film, dia mengundang jurnalis kan pada premier. Jurnalis itu dibayar nggak? Enggak. Seneng aja dia dapat tiket gratis nonton. Nah, saat nonton itu sebetulnya dia sedang dikasih PR. Lu jangan nonton doang, jangan anggap lu gratis, lu harus kerja, lu bikin review film gue gitu. Nah, itu publisitas. Kalau media yang melakukan itu publisitas. Itu public relation ya, itu salah satu cara public relation bekerja. Netflix juga menggunakan konsep itu. Maka jurnalis banyak yang kemudian mungkin dia akan mendapatkan free access ke film-film baru supaya penontonnya, supaya si jurnalis itu nonton dan menulis berita. Sering kan lihat di Detik atau di Kompas mengenai liputan sebuah film yang akan tayang gitu ya. Oke, public relation, good point. Ada lagi, tadi Bayu lagi mau bicara apa, Bayu?
Oh iya, itu maksud saya berita udah. Kembali ke Haryanto, udah dapat ide kira-kira bundling itu masuk kemana, dia contoh apa itu? Minggu lalu saya bahas. Saya hari ini belum dengar suara Maula nih. Maula. Apa? Monitor. Ya, apa Netflix menggunakan apa promosinya? Menggunakan email, Pak, email, YouTube, terus influencer kayak begitu, Pak. Oke, selain itu Alamsyah bisa bantu? Ya Pak, gimana? Bisa bantu saya? Oh, gimana Pak? Promosinya sih itu lewat mana aja, lewat mana lagi? Tadi udah disebutkan advertising dan seterusnya. Sebentar, saya mohon maaf, saya pamit sebentar aja. Oke. Kembali lagi, Alamsyah gimana? Udah punya jawaban? Ya, apa ya? Izin Pak, kalau bisa menyimak nggak tadi? izin Pak, kalau misalnya kayak IG story itu tuh iklan apa ya, Pak? IG story ya iklan. Itu advertising juga ya Pak jatuhnya ya Pak ya. Kalau kita kan kadang suka kadang kan kilat IG story terus tiba-tiba nongol sponsor iklan itu tuh itu ya. Masuknya ya ke advertising. Anda menyebutnya iklan. Layanan gratis sebulan itu termasuk promosi. Langganan gratis sebulan. Kira-kira apa itu tujuannya? Untuk memberikan apa ya, pengalaman ini kali ya. Betul. Namanya apa? CRM Pak. Namanya apa ya? Customer experience Pak. Customer experience, betul. Namanya apa? Masuk kategori apa? CRM Pak. Promosi penjualan kali ya. Penjualan. Betul. Itu tadi sama Haryanto bilang, itu satu contoh pertama adalah memberikan ini gratis, layanan gratis. Yang kedua tadi bundling. Nah, yang ketiga yang dia lakukan apa? Ya, masih ada yang lain. Souvenir mungkin Pak. Kenapa, Ernie? Souvenir mungkin Pak. Dia ngasih souvenir apa ya Netflix?
Customer engagement, Pak. Mungkin, Pak. Customer engagement, Rizaldi. Oke, teman-teman Atau saya memberikan mau giveaway, Pak, giveaway. Ini kamu ngasih contoh itu emang bener tahu atau ini aja asal aja? Harus sesuai dengan Coba-coba. Harus tahu emang bener, ini kita ngambil kasus yang bener soalnya Netflix. Ntar kalau dia bilang Oh iya Pak, tadi maksud saya kenapa saya bilang tadi yang sebulan gratis, itu kan yang saya alami itu Pak. Maksudnya biasanya ada pilihan 3 bulan. Nah sebelum mengambil 3 bulan kita dapat free-nya gitu Pak, maksudnya sebulan. Gue nggak nuduh lu bohong enggak. Promosi Pak. Itu promosi. Konsumen pintar itu Mas Badu konsumen pintar. Itu istilahnya begini. Anda pernah pergi ke supermarket, lalu di supermarket itu ada orang jualan bimoli. Dia goreng-goreng tuh di supermarket itu. Ada goreng sosis, misalkan sosisnya dikasih ke Anda. Dia nggak jualan sosis, dia jualan minyak. Nah kita nyobain, Pak, ini rasanya lebih enak kalau pakai bimoli, padahal nggak tahu juga. Atau sama aja, mereka ini ke kampus UNJ ini suka ada nih orang-orang jualan produk, bukan jualan, dia memberikan gratis. Pak, ini ada white coffee, Pak. Oh, Pak, ini ada minuman ini nih gratis, Pak, dicobain ya, Pak. Namanya apa itu? Gitu. Sama aja dengan Netflix. Demonstrasi, Pak. Demonstrasi. Mahasiswa emang banyak demonstrasi, tapi ini bukan. Program trial mungkin Pak, trial. Oke, saya akan membuka ini sebentar. Ya, langkah-langkah membuat saya share dulu. Ya. Jadi kalau Anda buka bukunya siapapun, manajemen pemasaran, itu salah satu bahasannya adalah tentang marketing campaign. Marketing campaign itu ada beberapa langkah ya, tapi saya mencoba membuat yang lebih sederhana. Yang pertama itu biasanya berkaitan dengan situation analysis. Ya, situation analysis ini berkaitan dengan Anda bisa baca ini saya ya. Situation analysis biasanya berkaitan dengan data penjualan. Dengan data penjualan itu kayak ini dulu saya pernah membuat beberapa marketing campaign persiapan, misalkan gini, ada sebuah salon, kita lihat 2-3 tahun terakhir penjualannya kayak gimana. Memang menunjukkan peningkatan, tapi dari menunjukkan peningkatan itu kita lihat, kita pecahin yuk per bulannya bagaimana angkanya, sehingga kita bisa dapat grafik bulan apa saja yang si penjualan itu turun, bulan apa saja penjualan naik, itu terlihat. Misalkan di bulan Desember biasanya naik. Jadi ini contoh yang saya kemukakan ini adalah sebuah salon di mana tuh di Kelapa Gading, di mana pengunjungnya kebanyakan Chinese ya. Jadi orang-orang dewasa Chinese, dan di situ banyak di bulan Desember tuh naik, terus di bulan apa lagi naik, Februari, terus di bulan apa lagi naik. Nah di bulan-bulan lainnya standar biasa. Di situ ada bulan-bulan yang cenderung naik. Jadi kita bisa lihat, oh kenapa di bulan ini naik. Nah di bulan misalkan Desember karena mau Christmas gitu kan. Februari naik kenapa? Karena di situ ada Chinese New Year. Terus di bulan apa lagi naik. Nah di situ kita bisa memprediksi apa istilahnya, kita akan melakukan promosi di kapan gitu. Dari bulan, terus kita lihat per minggu, per hari, setiap hari itu ramenya kalau salon hari apa gitu.
Nah itu terlihat tuh trennya itu. Salon itu terlihat di bulan rame itu di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu tuh pasti rame gitu. Senin sampai Kamis itu biasanya lebih sepi. Nah, ketika kita mengusulkan promosinya kapan, ya sebaiknya jangan di Februari dan di Desember karena orang akan datang dengan sendirinya. Termasuk jangan di weekend. Coba aja di hari yang lain gitu. Lalu kita analisis lagi, itu dari data penjualan ya. Dari data penjualan juga kita melihat kebanyakan yang datang laki-laki perempuan. Oh itu perempuan. Nah lalu kita, bapaknya nggak ke salon kali ya gitu. Remajanya juga nggak ke salon, karena rata-rata itu orang yang 30 tahun ke atas, orang bekerja, ibu rumah tangga kayak gitu. Nah dari situ kita mencoba segmen baru, bagaimana segmen keluarga. Ibunya ke salon, bapaknya juga barangkali mau potong rambut gitu. Nah itu kita membuat data penjualan itu betapa pentingnya. Yang kedua, ada lagi yang disebut dengan product life cycle. Product life cycle tadi kita udah bahas, jasa kita, barang kita itu kondisinya sedang ada di tahap mana. Itu akan menentukan kita akan menggunakan alat promosi apa gitu. Ya. Kayak misalkan tadi Pizza Hut, kita bahas mereka itu penjualan lagi turun. Lalu alat promosinya apa yang kita lakukan? Yang salah satu yang kita pilih adalah jangan beriklan. Kalau iklan kan justru kita akan mengeluarkan uang banyak gitu. Yang dilakukan adalah salah satunya menggunakan direct selling. Nah itu bagaimana mereka bisa tetap berbisnis. Nah itu jadi betapa pentingnya juga product life cycle. Yang ketiga, tadi udah dibahas tapi belum ditulis di sini adalah SWOT analysis ya. Saya bicara kelebihan dan kekurangan, kelemahan dan SWOT analysis tadi udah dibahas dan Anda tahu persis bagaimana melakukan SWOT analysis. Yang keempat, ada positioning, ini belum dibahas. Nah, saya akan, sebetulnya tadi udah dibahas, mengenai kalau kita bicara positioning, produk kita tuh punya pesaing atau enggak gitu. Cuman sampai situ. Nah, saya mau stop share, saya mau coba yang lain, bagaimana apa itu positioning. Positioning itu seperti ini, teman-teman. Ini kita ya konsumen, di kepala ini ada kepala, terus di sini ada hati ya. Nah, jadi si positioning itu adalah posisi yang dibuat oleh si perusahaan ingin ditempatkan di mana si produknya mereka di antara para pesaing. Contoh ya, kita bicara mengenai produk pereda sakit. Saya udah bahas di minggu sebelumnya. Pereda sakit apa saja misalnya? Anggri, coba sebutkan obat-obat pereda sakit. Bisa Panadol, Pak. Panadol 1. Proma. Proma apakah pereda sakit? Pereda lapar. Ya. Penunda lapar. Ada apa ya obat yang biru itu? Aduh, lupa yang buat mah juga, Pak. Pereda nyeri. Konstan. Pereda nyeri, Pak. Panadol. Oskadon, Paramex. Oskadon. Aspirin. Biogesik, Pak. Paramex. Apa? Biogesik? Ya, Biogesik. Iya, Pak. Biogesik, Pak. Counterpain, Pak. Counterpain. Profen. Apa? Counterpain. Counterpain. Mepenamat, Pak. Untuk Mepenamat. otot. Itu bukan pereda sakit. Kalau paracetamol, Pak. Paracetamol. Nama obatnya paracetamol. Sumagesik, Pak. Sumagesik. Biogesik. Sanmol, Pak. Sanmol. Iya.
Ada Yakin Pak, Sanmol. Sanmol Pak, Sanmol. Sanmol itu anak-anak, Pak. Bukan, ada Sanmol yang dewasa, Sanmol yang Oh obat. ya. Oh oke, siap. Sama ada juga Katarolak itu pereda sakit. Kalau Katarolak itu kalau dia benar-benar dari medisnya, jadi lebih paten lagi dari Sanmol. Jadi yang dipakai Katarolak gitu. Siap Pak Freddy. Pak Freddy lagi ngirit atau apa ya nggak pakai video? Sebentar Pak. Saya siap. Ini saya kayaknya mesti pakai segmentasi deh ketika merekrut mahasiswa baru nih. Ya Pak. Harusnya menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah itu ya kayak gini, nggak mau pakai video. Masalah bandwidth ini jaringan Pak. Oh, oke. Pak Badru mungkin mau nyala kayaknya Pak Badru nih, Pak Badru. Hari Pak Badru. Coba Pak Badru mungkin nyala dulu. Oke. Jadi itu tadi Pak. Jadi yang Sanmol itu, yang Sanmol sirup itu anak-anak, tapi ada yang tablet itu. Itu pereda sakit apa Pak? Itu semua sakit kepala, sakit. Semua sakit, Pak. Sakit hati. Mau sakit. Oke. Itu kandungannya paracetamol. Oh oke. Oh, beda, Nah, beda Bu Fitri. Beda. Oh beda ya. Beda. Jadi kalau paracetamol itu dia lebih ke demam. Kalau paracetamol untuk mereda demam. Tapi kalau untuk sakit kepala, jadi disertai jenis juga itu ke orang dewasa itu pakai Sanmol. Sanmol itu obat paten. Tapi ada lebih lagi yang lebih tinggi lagi namanya Katarolak. Oh. Katarolak biasanya itu udah sakitnya itu udah sampai ke ubun-ubun. Jadi biasanya sakitnya itu Karena saya biasa ngurus anak, Pak. Jadi pakainya Sanmol. Taunya untuk anak-anak. Sanmol sirup mungkin Bu Fitri. Iya, Pak, betul. Pak Freddy kerja di apotek mana? Rumah sakit Pak, kebetulan bekerja di rumah sakit Pak. Cocok, Pak. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya mau tanya ini deh, Ibu Retno, monitor. Ini Bu Retno bukan segmen MM kayaknya. Oke. Anyway, kita lanjutkan. Sekarang gini, Bu Fitri ya, INSA itu untuk meredakan sakit apa ya? INSA. Flu apa ya? Flu. Panadol untuk apa ya? Sakit kepala, Pak. Pereda sakit lah, iya. Terus Paramex untuk? Sama, Pak. Sama ya. Bodrex juga sama ya? Sama, Pak. Beda merek aja. Oke, ada satu lagi, Feminax. Itu ya untuk datang bulan, Pak. Untuk datang bulan ya, pereda sakit ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini pereda sakit nih, rata-rata ada yang bilang untuk flu, untuk demam, untuk sakit gigi, untuk telat bulan, untuk biogestik, untuk entah apa. Bodrex lebih ajaib lagi ya. Bodrex hijau untuk kepala kanan, Bodrex merah untuk kepala belakang. Ya, itu. Nah, ini yang disebut dengan positioning. Anda sadar nggak bahwa Anda ngeh nggak bahwa sebetulnya kandungan mayoritas dari kandungan terbesar dari atau ingredient atau komposisi dari produk-produk ini adalah apa? Paracetamol ya? Paracetamol. Iya. Mereka itu jualan paracetamol. Iya. Beda pabrik kan, beda merek. Beda pabrik, beda merek. Tapi yang dijual paracetamol. Tapi sampai detik ini orang percaya bahwa untuk migrain itu minumlah Bodrex warna hijau misalnya. Untuk flu itu hanya bisa pakai INSA. Kepala itu Paramex. Telat bulan itu Feminax gitu. Yang sebetulnya nih si Pak Agus Fitriana kalau dia sakit gigi sebetulnya minum Feminax pun bisa. Tapi kalau sakit gigi cenderungnya konstan ya, Pak. Bisa juga ya, Pak. Karena sebetulnya yang kalian minum tuh adalah paracetamol. Iya, paracetamol pereda sakit. Jadi ini paracetamol.
Jadi ini adalah dahsyatnya positioning. Betul ya, dasarnya positioning. Anda mau menggunakan apapun mereknya karena selama itu adalah paracetamol ya untuk meredakan sakit. Begitu ya, itu positioning. Kita lihat sekarang saya membuka ini dulu dan itu yang disebut jadi positioning itu bisa diukur dengan caranya menggunakan, saya share screen dulu, dengan menggunakan ini namanya perceptual mapping. Jadi perceptual mapping pemetaan. Bentar, yang bisa menjelaskan lebih gampang. Ini contoh ya. Kelihatan nggak ini? Ini athletic footwear. Bisa lihat di pojok sini? Bisa ya. Di sini produk-produk pakaian olahraga ya. Sepatu olahraga. Di situ atletik ya, khususnya untuk lari. Ada yang ini ada dua panah, ada panah ke atas, ke bawah, terus ada panah ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau Anda belajar titik koordinat di, saya lupa SD atau SMP ya, misalkan 3 dan 6 gitu, berarti atau -2 dan 4 berarti kemana. Di sini ada 4 kuadran. Kuadran pertama itu antara expensive dan fashion. Kuadran kedua fashion dan cheap. Kuadran ketiga cheap dan performance. Kuadran keempat performance dan expensive. Nah, panah ini atas bawah, ke atas menunjukkan positif, ke bawah menunjukkan negatif. Nah, panah kanan positif, panah kiri negatif. Di sini ada 4 kata, kita sebut atribut. Atribut dari produk, ada expensive, ada fashion, ada cheap, ada performance. Karena garis ini tadi menunjukkan positif dan negatif, jadi kalau ke atas itu expensive ya, ke bawah itu lawannya expensive, yaitu murah. Sama juga di sini di kanan itu lebih ke fashion, ya, yang ke kiri lebih ke performance. Performance itu lebih ke kinerja dari produk tersebut. Ya, semakin ke kanan semakin fashionable, jadi semakin orang ngelihatnya itu sepatu sebagai fashion gitu, bukan sebagai kinerja. Nah, di sini yang kuadran yang satu itu apa ini mereknya? Skechers ya. Skechers itu lebih fashionable tapi harganya mahal gitu. Ini kita bicara Skechers yang asli ya, bukan yang bajakan. Terus kemudian atau yang palsunya ya. Kuadran kedua fashionable dan murah. Ini ada Converse, di Indonesia ada ya, di Jakarta. Kalau ini apa ini? Saya kurang baca. Gol apa ini? Gola? Ada yang tahu ada merek Gola? Goluf atau apa itu? Bola, Pak. Kurang populer ya. Terus yang di kiri ini murah tapi kinerjanya baik. Ada New Balance dan Fila. Sementara yang ekspensif tapi kinerja baik gitu. Di sini ada Puma, ada Nike, ada Reebok, ada Asics. Ini apa ini? High tech ya. Ada The North Star. Gitu ceritanya. Nah, contoh lain saya perlihatkan kepada Anda, misalnya ada perceptual mapping untuk mobil ya. Nah, di mobil ini ada sama juga. Saya mau minta Pak Nuril untuk bisa menjelaskan, Pak Nuril, kira-kira bagaimana Anda memahami perceptual mapping ini? Baik, siap Pak Usep. Untuk
produk ini yang harganya murah, tapi secara prestis juga rendah, itu ada di ini Pak, apa namanya, bawah ini Proton Pak. Proton ya. Kemudian kalau yang secara harga murah namun prestisnya juga cukup tinggi, itu ada di Volvo dan Honda ya. Nah, kemudian untuk yang prestisnya tinggi dan juga harganya mahal, ada di Mercedes-Benz, BMW, dan Mitsubishi, Pak. Nah, kalau harganya, sebentar Pak, ini persepsi apa namanya, prestisnya tinggi, namun harganya tidak mahal, Pak ya. Itu masuk di Toyota dan Ford, Pak. Tapi saya jujur nggak tahu nih Pak, yang Audi, Pak. Audi kan harusnya di harganya tinggi, prestisnya juga tinggi, kok dia ada di low, Pak ya? Oke. Ya, Anda tinggal baca Iya, aja. Pak. Itu Pak mungkin yang dari saya. Anda nggak usah berpikir macam-macam, Anda tinggal baca aja, menginterpretasi. Ini hasil. Oh ya Pak. Ya, jadi yang low prestis, survei juga kan. prestisnya rendah dan harga rendah, ya ini ada Audi sama Proton. Ya, Anda nggak harus berdebat seperti apa, yang penting ini ada hasilnya gitu. Oke, nah sekarang saya coba ini apa ini? Kita coba cari yang lain ya. Iya, baik, makasih Pak. Ya, thank you ya. Kita coba kasus lain bagaimana nah ini saya mau cewek dong, ini produk cewek. Erni ya, coba Erni bisa jelaskan luxury fashion. Erni monitor. Ya Pak. Ya. Coba bagaimana menjelaskan perceptual mapping. Ya, ini ada dengan prestis yang tinggi, kemudian pasar yang luas, ada dengan merek CK, Solar, kemudian dengan pasar yang luas, apa ya? Bukan pasar yang luas, mungkin ngertinya gini. Ada yang eksklusif, ada yang tidak eksklusif ya. Mass market tuh kayak diproduksi massal gitu. Ada produksi massal, ada produksi yang eksklusif. Gitu. Pasaran mungkin yang begitu pasaran, kali ya, Pak. betul. Pasaran ya. Pasaran, kemudian apa namanya? Harga tinggi dengan prestis yang tinggi, ada dengan merek Kelly, Saab, Excel, Chanel, Gucci, kemudian produk dengan pasar eksklusif, harga yang bersaing, harga yang rendah, ada ALX, kemudian Zara dengan produk yang pasaran dan harga yang rendah, Pak. Oke. Udah? Ya, Pak. Oke, thank you. Jadi Bapak Ibu seperti itu caranya. Nah, ini nanti insya Allah minggu depan kita akan simulasi belajar bagaimana ini caranya ya melakukan riset perceptual mapping. Ini bukan persepsi, tapi bukan persepsi seorang, tapi nanti kita akan mencoba membuat simulasinya seperti apa. Oke? Nah, saya lanjutkan. Sampai situ ada pertanyaan teman-teman bahwa di situation analysis ketika sebuah perusahaan ingin melakukan kampanye itu dia harus berpikir dulu posisinya ada di mana. Saat ini keuangan kita kayak gimana,
dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu keuangan kita bagaimana, ya itu akan berpengaruh terhadap banyak hal. Terus kondisi kita dengan kondisi pesaing bagaimana, terus orang-orang mempersepsikan merek kita berada di mana posisinya. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan produk kita. Saya akan lanjutkan dengan tahap kedua mengenai perceptual mapping. Mengenai kampanye ya. Yang kedua, kita bicara mengenai nanya boleh, Pak? objektif. Oh yes, mangga. Yang terkait perceptual mapping itu, berarti kalau perceptual mapping itu berarti lebih kepada ngasih kuesioner ke masyarakat luas, ke konsumennya untuk mengetahui posisi kita tuh sebenarnya di mana sih sekarang ini ya. Iya. Jadi kita biar tahu itu berarti kita harus ada nyebar kayak sampling atau kuesioner gitu ya. Betul. Lebih ke sana. Betul. Iya. Oh. Nanti Oke, minggu Pak. lalu kita coba simulasi ya. Kita buat simulasi hasilnya kayak gimana. Kita akan contohkan kayak gimana ya. Baik. Positioning, terus kemudian objektif. Nah untuk objektif ini ada ISAS, saya coba memperkenalkan ke ISAS itu kayak gimana. Oke, di sini ya. Sebelum ke situ coba jadi ISAS itu adalah kesingkatan dari, ini saya hapus dulu. Ada attention, interest, search, action, dan terakhir share. Ini adalah perilaku konsumen, tahap-tahap perilaku konsumen ya. Ini saya hapus dulu aja. ISAS. Jadi tujuan kampanye perusahaan itu bisa, jadi perusahaan itu melakukan kampanye itu bisa setahun, bisa lebih dari 1 kali. Dan kampanye itu biasanya umurnya nggak panjang. Setiap kampanye itu ya mungkin sebulan, mungkin 3 bulan, kayak gitu. 1 bulan kemudian dievaluasi, hasilnya kayak gimana. Ya. Dievaluasi seperti yang tadi kalau saya kembali lagi ke sini, terakhir itu dia ngomongin evaluasi. Jadi durasi dari campaign ini berapa lama, terus terakhir dievaluasi. Nah, kembali lagi ke sini, di sini ada attention. Attention tuh kayak mungkin si mereka itu tujuan nih kampanye ini untuk apa? Oh, supaya orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Ya, attention tuh berkaitan dengan knowledge, pengetahuan seseorang, experience seseorang. Itu kenapa misalkan ada orang yang, oh gue tahu Netflix, tapi gue belum pernah nyoba loh, gue nggak pernah nonton. Maka kemudian dia menggunakan, coba nih free 1 bulan. Itu yang disebut dengan attention. Orang dicoba memberikan pengalaman, dikasih pengalaman. Saya nggak tahu itu rasanya misalkan minum marjan. Nah di supermarket, si SPG memberikan, Bu coba Pak cobain ini ada marjan baru rasa semut rangrang misalkan. Nah itu dengan cara itu kita memiliki pengalaman yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Oke. Nah attention, tapi jangan lama-lama attentionnya, bagaimana supaya orang bisa mau membeli. Ya di sini ada interest ketika orang ketika iklan dibuat supaya orang tertarik terhadap produk kita, ya supaya kita tertarik. Maka iklan itu, maka alat-alat promosi ini penting banget untuk menciptakan attention atau interest atau action, atau yang terakhir ini share, bagaimana orang mau men-share ceritanya. Kayak tadi kan, misalkan Anda berlangganan Netflix, kenapa? Karena ada temen yang cerita, aduh ya Allah tiap hari dia cerita di kantor, gue nonton ini loh, gue nonton itu loh, gitu. Sampai Anda kemudian tergoda untuk ikut langganan. Ya karena orang itu ganggu banget gitu, cerita-cerita terus. Itu dia share terus gitu. Nah, tadi ada orang yang tahu Netflix, iya. Gue lihat Netflix itu ada di Instagram,
awalnya nggak tertarik, tapi karena dia ngasih bundling, karena dia ngasih potongan harga, karena dia ngasih free langganan, itu akhirnya gue tertarik dong gitu. Ya akhirnya gue tertarik. Nah ini interest. Dari tertarik ini, gue langsung dong buka webnya si Netflix. Apa sih yang gue dapat kalau gue ikut langganan? Kalau gue langganan gitu. Bisa nggak ya gue putus di tengah jalan? Ya siapa tahu minggu depan gue di PHK gitu. Siapa tahu. Nah, akhirnya kita cari informasi kan. Kalau gue langganan sebulan 200.000, gue dapat paket apa saja ya? Gue bisa nonton apa saja ya? Nah itu ketika orang itu search itu mencari informasi. Nah dari mencari informasi dia langsung melakukan pembelian. Yang kemudian terakhir dia melakukan share karena dia udah nonton. Ya share itu bisa cerita ke teman atau bisa pasang status di Instagram gitu seolah-olah aduh gue baru nonton nih, gue punya Netflix nih. Kan banyak cara orang untuk menyampaikan cerita kalau dia baru saja nonton atau sedang nonton atau akan nonton film tertentu di Netflix. Ini adalah kondisi yang linier. Namun demikian, hari gini orang tuh nggak linear lagi melakukan berperilaku. Seringkali dia unlinear, non-linear. Begitu dia suka, begitu dia tahu ada Netflix gratis, orang ini nggak tertarik karena dia nggak suka nonton. Misalkan gitu ya. Ada nggak sih Anda mendapatkan informasi, tapi informasi Anda tertarik bukan buat Anda, tapi buat orang lain gitu. Gue nggak suka nonton film ini, tapi temen gue suka deh. Dia pasti mau deh ada Netflix itu. Jadi dia bisa langsung nge-share. Bisa nggak ya? Ada nggak begitu? Anda pernah menemukan orang seperti itu atau Anda sendiri melakukan seperti itu? Bisa ya? Nah, ada juga yang habis dia tertarik, tapi kemudian tanpa mencari informasi lebih lanjut, dia langsung berlangganan. Ada nggak orang kayak gitu? Ada aja. Atau dia tertarik, terus kemudian dia share. Share ke siapa? Ke istrinya. Ada orang yang kayak misalnya gini, aduh istri gua kan ketat banget nih soal keuangan. Dia akan mencari jalan sebelum dia ke action, dia cari tahu dulu caranya dong. Oh istri gua kan suka nonton film juga ya, tapi dia sukanya mungkin film komedi. Dia akan bilang, Mah, ini komedi banyak loh di sini di Netflix. Padahal tujuannya supaya dia juga bisa nonton gitu, nonton film apa, mungkin film action, film crime atau apa gitu. Jadi ada orang yang sebelum action dia share dulu. Sama juga ada orang yang search, belum tentu dia beli, tapi dia langsung share aja gitu. Begitu ya, jadi perilaku orang macam-macam. Perilaku konsumen dan ini oleh para pemasar harus paham. Jadi maka dia harus punya tujuan. Si kampanye itu tujuannya untuk apa? Apakah cuma sekedar attention? Apakah sekedar si konsumen interest? Atau dia pengen supaya orang sampai membeli gitu loh, sampai action? Ataukah dia pengen orang itu juga ikut nge-share? Nah itu strategi-strategi yang seperti apa yang kemudian harus dipikirkan oleh si pemasar supaya iklannya mereka, supaya promosi mereka atau supaya target penjualan bisa tercapai. Begitu. Ya kalau misalkan action itu di sini ada action ya, berarti ada kaitannya dengan apa? Ya.
Kalau dia berhubungan dengan action, ini kaitannya apa dengan jumlah subscriber, dengan jumlah apa lagi? Selain subscriber tadi, jumlah pemasukan gitu kan? Jumlah apa lagi? Oh, jumlah wilayah yang selama ini hanya terkonsentrasi di Jabodetabek, bagaimana supaya di Bandung juga, supaya di Sukabumi juga, bagaimana caranya gitu. Ya, jadi ini adalah ISAS ini penting banget ketika kita memahami untuk memahami marketing campaign. Nah, nanti dari ISAS ini selain ada strategi yang akan kita bahas, tapi kita juga paham dengan target. Nah, target ini larinya ke segmentasi. Jadi tadi saya udah bilang ada segmentasi demografi, psikografik, motivasi, behavior, dan geografi. So, teman-teman, dari objektif dan target, ya target ini adalah target market ya. Ada yang akan Anda tanyakan? Target kita udah bahas di awal tadi, contoh-contohnya ya, tapi di sini berkaitan dengan Pak Usep, izin tanya Pak, dengan Randy Pak. Ya, ya. Pak, kalau ini kan berarti terkait sama STP ya Pak, segmenting, targeting, positioning. Berarti kan bisa kita bilang bahwa nanti tujuannya ke mindshare ya Pak ya. Kalau ada teori yang 3S itu Pak, mindshare, hard share, sama market share, apakah ini nanti bagian ke tujuannya ke mindshare Pak? Iya, macam-macam. Semuanya tujuan akhirnya ke situ. Perusahaan ya, maksudnya perusahaan itu tujuannya nanti untuk menjadi market leader. Mereka pengen bisa menguasai market share. Tujuan utamanya itu gitu. Tapi sebelum ke sana itu apa yang harus dilakukan? Apa yang nggak boleh dilakukan? Jadi ini tahap-tahap ini yang menjadi penting gitu loh. Ya. Tujuan akhirnya nanti ke action. Nah, action untuk pergi ke action itu kan tahapannya banyak banget dan tantangannya luar biasa gitu. Oke. Saya lanjutkan sedikit lagi. Strategi itu berkaitan dengan promotional tools, tadi udah dibahas. Netflix itu program apa saja alat-alatnya. Tadi yang Anda maksudkan adalah sales promotion, ketika dia memberikan apa saja tadi, sampling produk, ada lagi yang tadi Anda bilang bundling, ada lagi discount, ada lagi sebetulnya sampling itu ya, yang tadi memberikan gratis itu, ada diskon, terus apalagi sales promotion, ada cashback, ada kadang memberikan kartu garansi ya, tergantung produknya apa, atau ada voucher. Nah, direct marketing apa saja tadi Anda bilang ada email blast ya. Sebetulnya direct marketing ada juga yang dia menggunakan, nggak hanya email tapi bisa juga SMS blast. Direct marketing juga berkaitan dengan brosur. Terus dia melakukan juga produk katalog ya. Ini contoh-contohnya. Tadi ada corporate identity udah pasti. Nah, selain pemilihan alat promosi, juga pemilihan media. Ini udah saya bahas, media itu ada paid media, ada own media, shared media, dan earned media. Oke. Tadi public relation udah ya, udah dibahas contohnya. Kalau taktik, jadi kalau strategi itu ketika si perusahaan hanya menyebutkan bahwa mereka mau beriklan gitu, itu udah strategi ya, itu strategi. Bagaimana strategi Anda? Oh, kami beriklan, kami mengerahkan public relation, kami menggunakan direct marketing,
ada sales promotion, dan kami juga menggunakan word of mouth. Ya, ada 5 ya, misalkan ada 5. Tapi ternyata kalau taktik itu adalah menceritakan secara detail. Atau saya bisa aja tulis di sini strategis and taktik. Ya, ini taktik yang di sini saya hapus. Taktik itu menjelaskan secara detail kalau mau pasang iklan di TV, itu TV mana, berapa durasinya, pada acara apa, pada hari apa, kayak gitu. Itu udah detail. Kalau mau pasang direct marketing berupa apa, apakah email atau SMS, misal atau brosur, mau dibagikan di mana, kepada siapa, mau berapa banyak, dan seterusnya ya, itu atau informasi apa yang ada di email itu juga masuk ke direct marketing. Selanjutnya, timetable itu berhubungan dengan penjadwalan untuk setiap aktivitas. Budget plan juga berkaitan dengan timetable. Dan terakhir adalah evaluasi. Nah, salah evaluasi itu kayak misalkan gini, positioning ada tesnya. Nah, di evaluasi itu bisa dilakukan. Jadi sebetulnya evaluasi itu berkaitan dengan ISAS ini. Ya, ini kaitannya dengan ISAS. Jadi ada attention, ada interest, tadi apa lagi? Ada search. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, khusus membahas attention dan tujuan ISAS ini dengan perceptual mapping ya. ISAS dan share. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Izin Pak, saya punten Pak, mau nanya Pak. Siapa? Rai? Iya Pak, Rai Pak. Tadi kan dari marketing campaign, iya Pak, dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, penilai, dan sampai dengan evaluasi ya Pak ya. Nah itu kan kalau tadi kan sudah cukup jelas penjelasannya Pak. Jadi yang saya mau tanyakan ini, bagaimana marketing yang perlu nggak sih marketing campaign jika barang atau produk yang kita mau jual ini barangnya barang premium Pak. Misalnya katakanlah mobil Ferrari ataupun mobil Bugatti ataupun yang sekelasnya Pak. Itu perlu nggak sih Pak marketing campaign? Kan dia secara market sudah ada sendiri Pak. Nggak usah kita marketing pun penjualannya pun ada yang membeli gitu Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Marketing campaign tetap harus dilakukan. Tapi tidak harus seperti produk-produk yang lain, yang convenience store, yang convenience products gitu. Premium products itu tetap dilakukan tapi dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Cara-cara yang eksklusif. Ya mereka biasanya perusahaan-perusahaan kayak gitu udah tahu tuh di Indonesia, di Jakarta ini siapa yang punya mobil Hammer, yang punya mobil yang harganya 1M tuh mereka udah tahu semua gitu. Jadi ketika ada produk baru, ya mereka nggak usah beriklan di TV, mereka diundang aja datang. Ya diundang eksklusif, terus di mana yang nyambutnya itu Luna Maya gitu, udah harus orang terkenal, tuan rumahnya itu yang bukan who's that girl gitu, bukan itu siapa, nggak gitu, yang lu gitu loh, yang lu lama nih nggak ketemu, udah yang jadi benar-benar tahu sama tahu gitu. Ya, itu biasanya mereka menggunakan konsep-konsep yang cara yang berbeda, eksklusif. Ya, jamuan makannya juga udah bukan di mana lagi, udah harus lebih kepada apa ya, orang-orang kayak gitu tuh udah, kan ada orang yang uangnya pas-pasan mungkin nggak akan beli ke situ ya.
beberapa produk itu orang-orang yang memang uangnya udah lebih gitu. Mereka tinggal bilang, Pak ada produk baru nih, kirim foto, oh ya gue beli deh, kayak gitu. Lebih kepada mereka udah tahu gitu produk ini, mereka akan mengajukan pertanyaan yang lebih ke udah tertata, udah beda gitu jenis pertanyaannya. Bukan orang-orang yang biasa yang the first car gitu, orang beli yang first car itu udah bukan seperti itu. Misalkan ada orang yang mau beli mobil Toyota Avanza gitu, pertanyaannya banyak banget, nggak jadi beli gitu kan. Beda. Ini ngeremnya gimana ini lampu sennya gimana sih gitu. Nah orang sana itu pertanyaan mungkin 5 atau 6 pertanyaan udah langsung beli gitu kan, yang konsumen produk seperti itu. Sedangkan ya itu ya tetap ada tapi dengan cara yang sangat berbeda. Mereka beriklan mungkin, tapi mungkin iklannya nggak di majalah Tempo. Mereka iklannya kalau nggak di Vogue, mungkin majalah Times gitu loh. Yang majalahnya udah nggak ada itu. Tapi tetap mereka akan menggunakan, ya mereka tetap menggunakan tapi dengan cara berbeda. Mungkin direct selling atau group selling atau exhibition, atau mereka dengan cara yang eksklusif lah ya. Tetap ada. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oh ya, ada lagi yang saya tahu, bukan Netflix, tapi kalau nggak salah yang pakai antena itu apa ya? MNC Play, yang pakai parabola itu loh, parabola bulat-bulat. First Media. Indovision. MNC Play. Iya, itu ada di itu ya, di mana tuh yang suka di pinggir jalan itu, mereka nongkrong atau mereka di mall atau mereka ya suka ada langganan-langganan gitu ya. Iya, Pak. IndiHome. IndiHome juga suka. IndiHome pakai apa itu? Pakai parabola juga. Ya, IndiHome fiber sekarang. Pakai fiber, Pak. Enggak, IndiHome enggak pakai parabola. Enggak, promonya fiber optik. Fiber optik ya. Iya. Dibilangnya tapi fiber optik tapi kok layanannya jelek banget. Ini saya di jalan rumah saya ini awalnya saya pasang IndiHome, terus tetangga, Pak itu apaan? Oh itu IndiHome. Terus kemudian, Mas saya ikutan dong. Jadi akhirnya tuh satu jalan rumah saya ini banyak banget yang pakai IndiHome karena, tapi itu jadi saya menyesal banget tuh. Karena saya menduga gara-gara di jalur ini orang-orang pada langganan IndiHome akhirnya sinyalnya jadi jelek. Nggak tahu itu berdampak atau enggak. But anyway, teman-teman udah paham ya tadi. Kalau nggak paham video ini, mohon izin saya taruh di YouTube supaya Anda semua bisa nonton ulang. Jadi ketahuan nih yang tidur-tidur dari tadi nih videonya ya. Atau yang YouTubers ya Pak ya? Oke, Bapak Ibu terima kasih untuk join kelas ini. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.